Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Mila. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang materi Business Model Canvas ataupun BMC bagian keempat. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Mr. Mila dengan NIM 1916030107 dan Julia Siska dengan NIM 1916030088. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pembahasannya, tentang Business Model Canvas, di mana Business Model Canvas itu merupakan salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Business Model Canvas ataupun BMC secara sederhana dapat diartikan sebagai proses bagaimana perusahaan menciptakan value dan mendapatkan keuntungan dari value yang diciptakannya secara berkelanjutan. BMC adalah sebuah tools yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Bicknell, dikembangkan untuk membantu organisasi bisnis dan pengusaha pemula untuk memetakan dan melakukan analisa terhadap modal bisnis mereka. BMC ini mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana, yang ditampilkan pada satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan 9 elemen kunci yang terintegrasi dengan baik, yang di dalamnya mencakup analisis strategi secara internal maupun eksternal. Model bisnis kanvas merupakan model bisnis yang dituang ke dalam visual gambar dan dibagi menjadi 9 aspek bisnis yang meliputi customer segments, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activities, key resource, key partners, and cost structure. Di sini kami membahas 3 diantaranya, yaitu tentang key resource, key partnership, and cost structure. Yang pertama yaitu key resource ataupun sumber daya utama, di mana intinya yaitu blok bangunan ataupun komponen sumber daya utama yang menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah modal bisnis dapat berfungsi. Dan Osterwalder dan Bicknell mengatakan key resource merupakan blok bangunan sumber daya utama yang menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah modal bisnis dapat berfungsi, di mana memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan menawarkan proporsi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan kepada pelanggan, dan menciptakan pendapatan. Sumber daya utama ini dapat berbentuk fisik, seperti teknologi, mesin, ataupun peralatan, finansial, intelektual, ataupun manusia. Yang pertama yaitu fisik. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang memiliki wujud fisik yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan produk, jasa, maupun nilai-nilai yang ditawarkan. Kategori ini meliputi semua aset fisik seperti fasilitas pabrikan, bangunan, kendaraan, mesin, sistem titik penjualan, ataupun jaringan distribusi. Yang selanjutnya itu ada finansial, meliputi ketersediaan uang tunai perusahaan, baik berbentuk modal sendiri, pinjaman pihak ketiga. Setiap perusahaan sosial tentu membutuhkan sumber daya yang satu ini. Bayangkan menjalankan bisnis tanpa keuangan yang baik. Yang termasuk dalam sumber daya keuangan antara lain seperti uang tunai, jalur kredit, hingga opsi saham untuk mengikat karyawan kunci. Yang selanjutnya yaitu intelektual. Sumber daya intelektual merupakan sumber daya yang tidak memiliki wujud akan tetapi berperan penting dalam bisnis sosial, seperti merek, paten, kepercayaan, basis data pelanggan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu manusia, yaitu orang-orang yang bekerja untuk kita atau bermitra untuk kita. Apakah mereka akan menjadi tenaga penjualan kita, membantu kita memproduksi produk ataupun jasa yang kita rekrut dengan sistem gaji ataupun kerjasama. Contoh studi kasus dalam key resource dapat kita ambil dari permasalahan perusahaan sosial agradaya. Pada praktiknya juga memiliki semua kategori seperti yang telah dijelaskan. Yang kedua yaitu ada key partnership ataupun mitra utama.
Dimana intinya komponen yang menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang terlibat dalam bisnis model kita. K-Partnership merupakan blok bangunan kemitraan utama yang menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Salah satu kemitraan yang dapat diajak kerjasama oleh pelaku bisnis dalam perusahaan yaitu saluran pemasaran dan distributor. Jadi, K-Partnership adalah hubungan kemitraan yang dilakukan perusahaan kepada pihak lain untuk menunjang aktivitas bisnis yang dilakukan. Terdapat 4 jenis kemitraan yaitu aliansi strategis antara non-pesaing, co-opetition atau kemitraan strategis antar pesaing, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, dan hubungan pembeli dengan pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Sedangkan 3 motivasi yang mendorong dilakukannya kerjasama atau menjalin hubungan adalah yang pertama yaitu optimization and economy of scale. Yaitu kemitraan yang dilakukan antara pembeli dengan supplier yang dibentuk guna mengoptimalkan sumber daya dan aktivitas di dalam perusahaan. Hal ini akan mengurangi biaya produksi perusahaan. Yang kedua yaitu reduction of risk and uncertainty, yaitu menjalin hubungan dengan supplier dapat membantu dalam mengurangi risiko yang ada pada lingkungan kompetitif. Kemitraan dapat membantu dalam mengurangi risiko dalam lingkungan yang kompetitif yang ditandai dengan ketidakpastian. Hal ini tidak biasa dilakukan oleh perusahaan pesaing untuk membentuk aliansi strategis di satu daerah sementara bersaing juga di tempat lain. Yang ketiga yaitu acquisition of particular resource and activities, yaitu hubungan yang dilakukan dengan cara mengandalkan perusahaan lain sebagai sumber daya. Hal terpenting dalam membangun kemitraan yaitu mengenal masing-masing motivasi perusahaan mitra dan kita sendiri. Tentu hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kontrak perjanjian kerjasama sebelum memulai usaha dan bagaimana menyelesaikan bila terjadi sengketa. Dalam konteks membangun bisnis model kanvas ini, hal yang perlu diperhatikan dalam membangun nilai unggul kita, 2 komponen hal yang akan mewujudkan yaitu aktivitas utama atau key resource dan mitra utama ataupun key partnership. Tipe mitra bisnis yang bisa membawa kemajuan bagi bisnis yaitu kepercayaan, yaitu penilaian pertama untuk memilih mitra bisnis tentu seberapa besar perusahaan akan percaya kepada mitra bisnis kita. Bentuk kepercayaan bisa dalam bentuk kualitas bahan baku, misalnya bahan baku kopi dari petani kopi atau pedagang kopi tergantung jenis bisnisnya. Pabrik kopi tentu akan lebih percaya dan lebih efisien kalau mitra bisnisnya komunitas petani kopi. Selanjutnya yaitu persahabatan. Tingkatan level mitra bisnis dari tingkatan kepercayaan dan persahabatan. Tentu secara bisnis, mitra bisnis berdasarkan persahabatan akan lebih menguntungkan tingkat kepercayaannya. Selanjutnya yaitu cukup berpengalaman di bidangnya. Selain kepercayaan, persahabatan tidak kalah pentingnya apabila mitra bisnis kita juga sangat ataupun cukup berpengalaman sesuai bidangnya, sehingga bisa meningkatkan penjualan produk kita karena kualitas produk kita terjamin pasokan bahan baku misalnya. Selanjutnya itu melengkapi kekuatan. Untuk mitra bisnis dalam hal melengkapi kekuatan, sebagai contoh sederhana, tempat usaha kedai kopi kita sewa dari sahabat kita yang sama-sama bergerak di bidang kopi. Misalnya pemilik tempat tersebut juga mempunyai sahabat seorang anggota komunitas petani kopi, sehingga harga bahan baku kopinya bisa lebih murah dibanding membeli dari pedagang kopi. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab yang seimbang. Mitra bisnis dalam bidang tanggung jawab yang seimbang, misalnya mitra bisnis dalam delivery produk kita, yaitu kopi yang dijual di kedai kopi. Tentu driver Gojek mempunyai tanggung jawab yang seimbang untuk melayani kecepatan delivery agar dapat melayani konsumennya dengan puas. Sekian. Struktur atau struktur biaya. Cost struktur adalah komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Membuat dan meningkatkan nilai tambah, berhubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan penghasilan, semuanya termasuk ke dalam komponen biaya.
Beberapa komponen biaya dapat dihitung setelah perusahaan mengetahui key resource, key activities, dan key partnership. Meskipun demikian, beberapa model bisnis lebih terpacu dalam hal biaya daripada model bisnis lainnya. Hal biasa bila setiap model bisnis harus meminimalkan biaya, akan tetapi struktur biaya yang rendah lebih penting bagi beberapa model bisnis daripada model bisnis lainnya. Oleh karenanya, akan sangat berguna bila struktur biaya model bisnis dibedakan ke dalam dua kelas, yaitu yang pertama terpacu biaya atau cost driver. Model bisnis terpacu biaya berfokus pada peminimalan biaya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan struktur biaya seramping mungkin, menggunakan proposisi nilai dengan harga rendah, otomatisasi maksimum, dan outsourcing secara ekstensif. Yang kedua, terpacu nilai. Beberapa perusahaan kurang peduli terhadap implikasi biaya desain model dan berfokus pada penciptaan nilai. Proposisi nilai premium dan layanan pribadi tingkat tinggi biasanya menjadi ciri model bisnis yang terpacu nilai. Adapun karakteristik struktur biaya adalah yang pertama, fixed cost. Biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi barang atau jasa berubah. Contohnya adalah gaji sewa dan fasilitas manufaktur secara fisik. Yang kedua, variable cost. Biaya yang dapat berubah sesuai dengan volume produksi barang atau jasa. Beberapa bisnis seperti festival musik ditandai dengan tingginya proporsi biaya variabel. Yang ketiga, economic of scale. Keuntungan biaya yang diperoleh perusahaan karena berproduksi dengan skala besar. Misalnya mendapatkan keuntungan dengan cara menurunkan tingkat pembelian massal. Hal ini dan faktor-faktor lainnya menyebabkan biaya rata-rata per unit turun pada saat kenaikan output. Yang keempat, economic of scope. Keuntungan biaya yang diperoleh perusahaan karena memiliki skop operasi yang luas. Struktur biaya yang mengandalkan economies of scale memanfaatkan volume aktivitas untuk menurunkan biaya. Blok bangunan ini menjelaskan biaya-biaya yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan, menyebabkan timbulnya biaya. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.